وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan peristiwa demi peristiwa, hari demi hari yang terjadi pada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, seolah-olah tidak ada hentinya musibah datang silih berganti. Kenapa ayuhal muslimun? Karena dunia ini adalah darul ibtila, tempat ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, kami akan terus menguji dan mencoba engkau selama hidup di dunia dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan sedikitnya harta, dengan sedikitnya karib kerabat dan sedikitnya buah-buahan. Maka berilah kabar kepada mereka orang-orang yang mau bersabar. Di antara musibah yang kita rasakan atau yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, ada sebagian mereka yang tertimpa musibah dengan hilang hartanya. Ada sebagian mereka yang tertimpa musibah dengan hilang pekerjaannya. Bahkan ada yang tertimpa musibah dengan hilang nyawanya. Lalu kita mengatakan, kasihan si fulan, hartanya hilang. Kasihan dia, pekerjaannya hilang. Bahkan kasihan dia, nyawanya hilang. Betul, kita kasihan terhadap saudara-saudara kita. Tetapi ketahuilah, musibah yang terbesar bukanlah musibah karena kebakaran, karena kebanjiran, karena virus corona. Tidak. Musibah yang terbesar adalah musibah di dalam agama. Sebagian orang ada yang sudah tidak sholat berjamaah di masjid. Sebagian lagi ada yang melakukan maksiat, kesyirikan dan bid'ah, tapi dia tidak menganggap itu musibah. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Berapa sih kiranya harga rumah yang kita miliki? 10 triliun? Enggak nyampai. 1 triliun kemahalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Rak'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita sudah banyak kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apapun. Tapi kalau seandainya perumahan ini hilang ditelan bumi, niscaya akan viral beritanya, ditulis di setiap surat kabar. Tapi warganya tidak sholat berjamaah di masjid. Tidak ada satupun yang memberitakannya. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, musibah di dalam agama adalah musibah di dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama. Dahulu di zaman salafun saleh, ketika ada satu orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka orang akan datang berbondong-bondong ke rumahnya untuk bertakziah, untuk berbela sungkawa. Tapi sekarang banyak orang-orang tidak berjamaah di masjid, sudah menjadi hal yang biasa. Kenapa ayuhal muslimun? Karena kita memandang dunia ini adalah segala-galanya. Demi Allah, dunia ini tidak ada nilainya lebih dari 1 sayap nyamuk di hadapan Allah. Kata Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saka kafiran minha syarbata ma'." Kalau seandainya dunia ini ada nilainya di hadapan Allah lebih daripada 1 sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun cuma seteguk air. Tapi itulah kita, terus saja berjuang untuk dunia, bekerja di pagi hari, pulang di sore hari, bahkan di malam hari kita lembur untuk dunia. Tapi untuk akhirat, sebagian kita mungkin ada yang hari ini belum membaca Al-Quranil Karim. Di hari Jumat ini mungkin ada yang belum membaca surat Al-Kahfi, tapi dia anggap itu biasa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Kita lebih mementingkan urusan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal, lebih abadi dibandingkan dunia yang hanya sementara. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Apakah orang seperti kita pantas untuk masuk ke dalam surga? Perhatikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika berjuang bersama Rasulullah dengan jiwa, nyawa dan hartanya 13 tahun di kota Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berhijrah sampai di kota Madinah, mereka masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Am hasibatum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga? Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang telah berjuang nyawa dan harta bersama Rasulullah 13 tahun di kota Mekah masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidupnya santai jamaah. Darah mana yang telah kita teteskan untuk Islam? Perjuangan mana yang telah kita lakukan untuk agama Islam? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak bakal masuk ke dalam surga
Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai didatangkan kepada kalian ujian dan cobaan seperti orang-orang terdahulu diuji dan dicoba. Didatangkan kepada mereka kelaparan, digoncangkan dunia ini untuk mereka, dikejar musuh, sampai Rasulullah dan orang-orang yang beriman mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Ketahuilah bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat. Mungkin kita tidak tertarik dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tidak tahu betapa dahsyatnya surga Allah. Ketahuilah, bidadari surga kerudungnya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kebanyakan kita berbangga-bangga dengan jam tangan yang dia miliki ratusan juta, dengan sepatu yang dia miliki sekian juta, dengan pakaian yang mewah dan mahal yang dia punya, dia bangga diri. Ketahuilah, kerudungnya bidadari surga lebih hebat dan utama daripada itu semua. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, para sahabat-sahabat Nabi masih ditegur sampai mereka diberikan ujian dan cobaan. Mereka bersabar. Begitu pula orang-orang terdahulu, bukan hanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pengikut-pengikut nabi-nabi terdahulu juga diuji dan dicoba. Kita tahu ada namanya Ashabul Ukhdud, orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit yang berisi api yang berkobar, sampai tiba seorang wanita yang menggendong anaknya masih bayi. Wanita ini sempat mundur karena kasihan terhadap anak bayi yang dia miliki. Kemudian Allah berikan bantuan. Anaknya yang bayi tadi bisa berbicara, mengatakan, isbiri ya ummah, sabar wahai bunda. Fa inna adzabad dunya ahwan minal adzabil akhirah. Azab di dunia ini cuma sedikit dibandingkan azab Allah di akhirat. Maka wanita tadi terjun ke dalam lubang yang berisi api yang menyala-nyala demi menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, tolong teruslah bersabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan terus disakiti, kita akan terus dicoba dan diuji. Kapan kita istirahat? Sampai kita menginjakkan kaki di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tempat istirahatnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallimu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin waqdulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala musafiran illa wasalta ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.